Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Quran, jumpa lagi dengan aku di channel Sang Belayan. Terima kasih kamu telah klik video ini. Tapi jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan gratis. Jadi nggak ada ruginya guys, kamu klik tombol subscribe. Baik teman-teman sekalian, Sobat Quran sekalian, di video kali ini aku mau review dua mushaf. Mushaf ini menurut aku keren banget. Kenapa? Karena fiturnya itu, keistimewaannya itu ada banyak banget. Jadi yang pertama namanya Mushaf As-Sahib, yang kedua Mushaf Al-Mujib. Nah, gitu ya. Jadi sebelum kita review dua Quran ini yang punya banyak keistimewaan, aku sebagai perbandingan, aku mau menampilkan beberapa Quran yang aku punya, yang biasanya fitur tambahannya itu hanya satu atau dua. Misalkan ini mushaf pertama aku, mushaf resleting pertama yang aku gunakan untuk menghafal Quran. Mungkin udah 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Ini fitur tambahannya itu terjemah dan usul fikih saja. Nah, kalau dalamannya seperti ini, tampilan dalamnya begini ya. Jadi ini Al-Qurannya, ini terjemahnya, ini yang diwarnai, ini yang dikaji secara usul fikih. Nah, kajiannya ada di bawah. Kemudian aku juga punya mushaf ini mushaf atau mushaf ini Al-Quran plus tafsir Jalalain ya, di tampilannya begini. Nah, ini dicetaknya di Beirut, jadi memang tafsirnya pun pakai bahasa Arab. Ini pemberian. Yang ini juga, ini ada mushaf ini Al-Quran plus tafsir Al-Muyassar. Ini dalamannya begini. Sama, tafsir Al-Muyassarnya juga ditulis dengan bahasa Arab. Atau aku juga ada Quran atau mushaf Rabbani ini juga cukup komplit. Dia punya istri, mungkin beli sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kayaknya. Ini ada Al-Quran terjemah perkata, kemudian ada tajwid warna, kemudian ada terjemah, ada panduan ilmu tajwid, ada indeks tematik, kemudian ada asbabun nuzul, mutiara hikmah, kemudian ada doa-doa gitu, kayak wirid pagi petang atau al-maksurat, kemudian ruqyah dan doa-doa penangkal bala begitu ya. Nah, ini cukup komplit juga, tetapi ini untuk rosemnya itu masih rosem standar Indonesia, rosem Usmani tapi standar Indonesia. Jadi kalau rosem Usmani itu ada dua. Jadi rosem Usmani standar Indonesia misalkan seperti ini ya, sama-sama rosem Usmani. Standar Indonesia itu biasanya setahu aku rujukannya itu dari Imam Abu Amr Ad-Dani gitu ya. Nah, sedangkan kalau cetakan Madinah atau Rosem Usmani cetakan Madinah atau negara-negara lain seperti Mesir dan lain sebagainya, itu yang Qurannya kayak gini, biasanya merujuknya ke kaidah Rosem Usmani yang ditulis oleh Imam Abu Daud Sulaiman bin Najah. Jadi Rosem Usmani itu ada dua madhab gitu ya, ada dua aliran. Aliran pertama ini Imam Ad-Dani ya, yang banyak digunakan di Indonesia, dan Rosem Usmani yang mengikuti kaidah penulisan Abu Daud Sulaiman bin Najah. Biasanya digunakan Al-Quran cetakan Madinah, Mesir dan negara-negara lain. Sedangkan keistimewaan mushaf yang mau aku review di pagi hari ini, yakni mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sahib. Ini kedua-duanya ini meskipun dicetak di Indonesia, tetapi Rosem Usmaninya menggunakan standar seperti cetakan Madinah, yakni yang merujuk kepada kaidah penulisan Abu Daud Sulaiman bin Najah. Itu ada perbedaan sebetulnya. Nah, tapi aku nggak bahas secara rinci di sini perbedaan kedua madhab atau aliran penulisan Rosem Usmani tersebut, kecuali kalau kamu banyak yang pengen tahu, banyak yang bertanya, banyak yang request di kolom komentar, nanti aku buatin video khususnya. Nah, kita masuk ya ke review
Yang pertama aku mau review Mushaf As-Shahib dulu. Buat aku ini dua Quran keren banget karena fiturnya itu berkaitan dengan ilmu tajwid, ilmu tafsir, dan ilmu Quran gitu. Misalnya apa saja? Nah, misalkan ini di Mushaf As-Shahib ini, yang pertama ya, fiturnya itu dia Rasam Utsmani Madinah yang tadi udah aku sampaikan. Kemudian ada wakaf dan ibtida, ini penting banget nih. Kemudian ada muskilat, ini cocok nih buat menghafal Al-Quran. Ada juga mutasyabihat. Apa itu bedanya muskilat dan mutasyabihat? Nanti kita review setelah kita lihat dalam isinya. Kemudian tips-tips menghafal Al-Quran, terjemah bahasa Indonesia, wakaf tam gitu ya. Sebetulnya lebih lengkap kalau yang ini ukurannya A5. Yang ukuran A4 yang lebih besar itu dia lebih lengkap, ada asbabun nuzul, ada tafsir, kemudian ada juga al-hadis dan seterusnya. Kalau As-Shahib yang di tangan aku ini rencana mau aku hadiahin ke teman. Kalau aku sendiri belum beli karena mau beli buat sendiri masih bingung mau beli yang kecil atau yang besar yang agak komplit gitu. Ya, jadi ini tampilan depannya. Sampulnya ini udah aku sampul plastik dan aku kasih besi di sini supaya lebih awet. Jadi meskipun sudah bertahun-tahun nanti tetap seperti baru. Nah, ini halaman pertamanya ada Asmaul Husna. Kemudian ini ada pengantar dari Syekh Arham Ahmad Yasin. Kemudian juga ada kata pengantar dari Dr. Muslih Abdul Karim. Nah, ini yang kita catat, misalkan hal ini tentu akan sangat membantu para sahibul Quran dalam upaya memuliakan Al-Quran semaksimal mungkin. Jadi fitur tambahan ini seperti Rasam Utsmani, kemudian ada terjemah, kemudian ada di pojok kiri bawah mushaf setiap halaman ada kutipan ayat pertama halaman berikutnya untuk membantu para penghafal Al-Quran. Kemudian ada wakaf wasal atau wakaf dan ibtida pada ayat-ayat yang panjang, dan ini bermanfaat untuk yang tidak memahami bahasa Arab. Kemudian ada tanda-tanda ayat mutasyabihat dan muskilat. Ini akan sangat membantu untuk upaya memuliakan Al-Quran dengan merealisasikan 5T. Apa itu 5T? Tilawah, membaca, tahfidz menghafal, tafsir, terjemah atau tadabbur, kemudian tatbik, menerapkan atau mengamalkan, dan yang kelima tablik, menyampaikan atau mendakwahkan atau mengajarkan. Nah, ini ada pembahasan tentang wakaf dan wasal ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri atau nonton video aku. Kemudian ini ada beberapa penjelasan terkait hamzah wasal, nun wiqayah, cara wakaf dalam berbagai kondisi ya. Ini cara bacanya gimana kalau kita sukun atau kita bacaan kita wakaf berhenti di kalimat-kalimat ini. Nah, kemudian yang terakhir ini juga ada makharijul huruf. Jadi kalau kamu lagi belajar makharijul huruf dan suka lupa-lupa, ini tuh makhrajnya di mana, ini bisa ngelihat atau bisa nyontek di halaman ini. Nah, kita langsung ke bagian belakang dulu. Ini juga sama, ada Asmaul Husna, kemudian ini ada petunjuk penggunaan. Ini artinya apa, kemudian ini tips membedakan ayat-ayat yang mirip bagi penghafal Al-Quran gitu. Ini ada tipsnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini ada daftar nama surat, kemudian ada doa khatmil Quran seperti biasa. Ini doanya agak lengkap ya, agak komplit, banyak banget. Ini agak beda dengan doa khatmil Quran yang biasanya di Al-Quran yang sudah kita punya. Nah, kita langsung mulai untuk lihat isi pertama di mushaf ini. Oh ya, ini aku buat video ini sebetulnya kalau nanti kamu tertarik dengan mushaf Al-Mujib atau mushaf As-Shahib ini yang harganya itu menurut aku murah banget, nanti kamu tetap tonton video ini sampai akhir video karena aku sampaikan kode promo gitu ya. Jadi kalau kamu pakai kode ini nanti kamu bisa dapat diskon saat pembelian. Nah, ini misalkan di surat Al-Baqarah aja ya. Nah, jadi ini ada tanda
wakaf dan ibtida'nya misalkan begini ya. Ini kalau wakaf di sini amanu, kata amanu ini bisa dilanjut di kata setelahnya wa ma yakhda'una illa gitu ya. Tapi ada beberapa lafal yang misalkan kalau kita berhenti di situ, misalkan di sini kita berhenti di kata hum, kita nggak bisa langsung ke kata setelahnya ini amlam, tapi harus diulang dari a'anzartahum. Nah ini panduan wakaf dan ibtida. Ini juga ada tambahan fitur berupa wakaf tam yang ditandai dengan ain. Jadi kalau diperhatikan nanti di mushaf as-sohib ini wakaf tamnya itu atau tanda ainnya itu lebih banyak dibanding mushaf yang seperti ini atau yang mushaf Rabbani ini gitu ya. Nah, ini penting untuk mengetahui di mana sebaiknya saat kita itu menjadi imam sholat atau berhenti ingin menyudahi bacaan kita. Jadi kalau kita lagi baca Quran itu idealnya kita tidak selesai, tidak menyudahi bacaan kita kecuali di tanda ain ini, karena sudah wakaf tam, wakaf sempurna. Nah ini juga cukup membantu untuk para penghafal Quran sebetulnya, misalkan ketika jadi imam sholat. Jadi kaitannya itu misalkan kenapa ya ini tanda ain ini juga disebut ruku, karena sebetulnya kita ini seharusnya tidak ruku kecuali setelah sampai di ini, di ayat ain ini gitu ya. Jadi misalkan gini, seorang penghafal Al-Quran ngimamin sholat ya, dia baca misalkan dari ayat 30 ini wa idz qala rabbuka, idealnya dia tidak menyudahi bacaannya kemudian takbir untuk rukuk kecuali kalau dia sudah sampai sini, ayat 33 ini. Jadi patokannya itu bacanya bukan di halaman. Jadi saya mau baca satu halaman gitu, atau saya mau baca setengah halaman sampai sini gitu. Ini kurang tepat gitu. Tapi berhentinya tuh harusnya di sini. Di rakaat kedua dimulai lagi dari sini. Bukan sampai sini juga akhir halaman, tapi sampai tanda ain yang ini gitu ya. Jadi ini maksud ain atau kenapa juga disebut ruku gitu. Nah, di sini tanda ainnya itu lebih banyak. Nah itu tadi soal wakaf tam namanya. Nah kemudian selanjutnya ini ada ini untuk membantu penghafal Al-Quran. Biasanya kalau udah selesai di satu halaman dia kebingungan halaman setelahnya itu lafalnya apa ya. Nah ini untuk membantu. Nah, di sini ada, di sini juga ada. Ini potongan awal ayat yang ini. Nah kemudian muskilat dan mutasyabihat. Nah kita mulai dengan mutasyabihat dulu atau ayat-ayat yang mirip. Nah di Quran atau di mushaf as-sohib ini ayat-ayat yang mirip itu diwarnai dengan biru, diwarnai dengan warna biru ini seperti ini gitu ya. Kemudian dikasih tahu, ini misalkan ayat ke-34 yang ini ya. Itu ayat 34 ini miripnya dengan di surat mana? Al-A'raf ayat 11, Al-Hijr 31, Al-Isra 61, Al-Kahfi 50. Ini kisahnya iblis ya, ketika diperintahkan Allah untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam tapi menolak. Nah, itu ada kemiripan di surat-surat yang lain. Nah, ini biasanya para penghafal Al-Quran itu ketika baca misalkan Al-Baqarah, tiba-tiba dia pindah ke Al-A'raf gitu ya, tapi dia nggak sadar gitu kan. Tak sadarnya itu ketika sudah beberapa lafal setelahnya, ini kayaknya saya nyasar nih gitu. Kadang nyasarnya pun nggak tahu, ini saya nyasar ke surat apa. Itu maka ini akan memudahkan sekali gitu, untuk penghafal Quran itu untuk mengingat-ingat ini tuh ada di kembarannya, itu ada di surat mana gitu ya. Dan kalau kita sudah tahu di surat mana, tinggal ditandai ini tuh bedanya di mana, bedanya di mana. Jadi insya Allah lebih membantu untuk memungkinkan hafalan. Kemudian nih yang ditandai merah begini atau yang diwarnai merah ini adalah muskilat namanya, atau lafal-lafal yang istimewa atau yang harus kita beri perhatian khusus karena kadang bacanya itu keliru. Kenapa keliru? Nah, ini misalkan dikasih tahu fatakuna. Jadi nanya ini harusnya dibaca 2 harokat. Rawan dibaca pendek atau jadi 1 harokat fatakuna gitu. Harusnya dibaca 2 harokat fatakuna minawwalimin. Jadi 1 ayat aja fatakuna minawwalimin. Nah itu kurang tepat ya. Jadi dikasih tahu tuh
tanda-tanda seperti itu. Nah, coba aku mau buka lagi di halaman yang lain. Oh, ini misalkan ada khaira. Nah, ini huwa khairon. Ini surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 180. Ini kata khairon di sini yang harusnya fathatain itu rawan dibaca dengan doma atau jadi khairul lahum, padahal harusnya khairul lahum. Tadi aku juga sudah coba searching kayak misalkan di ayat di surat Yusuf itu ya, yang dibaca dengan, nah ini ya, lafal ini dibaca dengan cara ismam. Jadi udah ada keterangannya nih ya. Jadi kita nggak perlu buka buku lagi. Atau misalkan di surat Hud ya, atau ini dulu yang surat Yunus ayat 51. Ini juga ada cara membacanya bagaimana, bisa dibaca panjang nama harokat yakni mad lazim mukhaffaf kalimi, atau bisa juga dibaca tashil. Tapi kalau aku biasanya bacanya mad lazim mukhaffaf kalimi. Kemudian misalkan di surat Hud itu ini ayat 41 ya, dibaca majreha. Jadi udah ada keterangannya di bawahnya ya. Barangkali ini contoh untuk muskilat dan mutasyabihatnya ya. Barangkali ini jadi kurang lebih seperti ini isi dari Mushaf Al-Mujib. Nah, ini tanda ainnya tuh ya, banyak banget nih. Jadi sangat membantu nih untuk motong-motong dengan tepat saat kita misalkan jadi imam sholat tarawih ya kan. Bentar lagi Ramadan nih ya, kalau kamu jadi imam tarawih nanti motongnya itu dengan tepat. Jadi Al-Mujadilah itu halaman pertama ini jangan dipotong 1 sampai 3, 4 sampai 6, tapi potongnya rakaat pertama ayat 1 sampai 4, ayat rakaat kedua 5 dan 6. Selanjutnya dari ayat 7 dan 8, kemudian 9, 10, 11 sesuai tanda ainnya ini. Itu ya. Nah, ini keistimewaan dari Mushaf As-Sahib ini. Selanjutnya kita akan review Mushaf Al-Mujib. Ya, sebelum lanjut ke review Mushaf Al-Mujib ini, aku pengen kasih tahu kode promo yang bisa kamu pakai supaya kamu bisa dapat potongan harga saat kamu check out Mushaf As-Sahib dan Mushaf Al-Mujib ini adalah Quran. Jadi nanti ada 2 kata ya. Jadi sekarang aku kasih tahu kata yang pertama adalah Quran. Kata selanjutnya apa? Nanti simak setelah selesai review Mushaf Al-Mujib. Ini ada wakaf ibtida juga. Kemudian ada qiraah Syu'bah. Nah, ini juga keren banget. Kemudian ada tajwid warna, terjemah, asbabun nuzul, al-hadis, fadilah ayat, subtema dan indeks tematik gitu ya. Biasanya yang aku tahu mushaf itu fiturnya itu kayak tadi, tambahannya 1 atau 2 aja. Kayak misalkan dulu pernah ditawarin mushaf plus qiraah Syu'bah tok gitu saja. Itu harganya mungkin 70-80 ribu, tapi ini harganya ditambah sedikit aja, kita langsung dapat banyak fiturnya. Maka aku bilang keren banget. Jadi kita baca nggak sekedar baca, tapi kita bisa dapat pengetahuan soal asbabun nuzul, kemudian bisa ngulang-ngulang atau memperdalam tajwid, kemudian bisa tadabbur dengan terjemahnya, atau nanti ada fadilah ayat dan seterusnya. Dan yang paling penting itu ada wakaf ibtida gitu. Ini cocok banget buat yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya itu pendek gitu ya. Jadi berhentinya itu sesuai dengan di kalimat yang tepat, yang tidak merubah makna. Nah, seperti itu. Namanya wakaf dan ibtida. Kalau kamu mau tahu pembahasan lebih detail tentang wakaf dan ibtida, kamu bisa klik videonya yang muncul nih. Nah, di sini nih. Itu aku sudah buat video pembelajaran tentang wakaf ibtida gitu ya. Nah, kita buka. Ini ada Asmaul Husna, Mushaf Al-Mujib Rasim Usmani.
Ini ada pengantar dari Syekh Dr. Ahmad Isom At-Tamadi Al-Azhari. Kemudian ada kata pengantar dari Ustadz Mujiadi, ada pengantar penerbit. Kemudian ada panduan tajwid warnanya ini. Warna ini untuk apa, warna ini hukum apa, warna ini hukum apa. Kemudian profil singkat Imam Syu'bah. Ya, salah satu murid Imam Hasim. Kemudian ada murid-murid Imam Syu'bah, kemudian ada saudara perempuannya, kemudian kaidah-kaidah. Nah, ini kaidah-kaidah riwayat Syu'bah. Ini ada ringkasan kaidahnya. Sini ya, nanti bisa dibaca sendiri kalau kamu sudah beli. Kemudian ada tanda khusus, tanda wakaf kalau mau lihat lebih jelas. Kemudian ada makhrijul huruf juga gitu ya. Kita langsung ke belakang dulu. Ini ada Asmaul Husna juga, kemudian ada testimoni tokoh. Di sini ada Dr. Ahmad Zainan Najah, Ahmad Khusyairi Suhail, dan Syekh Ahmad Muhammad Hasan Nafi Al-Misri. Ini indeks tematik namanya. Jadi ada bab tentang jihad atau tema tentang jihad, dakwah kepada Allah, hubungan sosial, kemudian ada akhlak dan seterusnya. Ini banyak banget ya. Jadi indeks tematik ini namanya. Karena ada juga indeks alfabet. Jadi dari A sampai Z gitu. Kalau ini berdasarkan tema. Daftar tema-tema Al-Quran disusun oleh Muhammad Hasan Al-Himsi, dikutip dari Al-Quran Tafsir wa Bayan, penerbit Dar Ar-Rasyid Damaskus. Nah, ini daftar nama surat. Nah, ini sama doa khatmil Quran. Ini doa khatmil Qurannya sama, seperti kebanyakan di mushaf kita. Nah, ini fitur-fitur mushaf Al-Mujib. Ya, kita langsung masuk ke seperti tadi aja ya, dari depan surat Al-Baqarah. Ya, ini dia. Nah, kalau ini tidak ada wakaf tam. Jadi ini tidak ada tanda ainnya gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih akhir temanya itu di mana. Tapi kita bisa dengan nyontek aja di mushaf yang udah kita punya. Atau nanti kita beri ain sendiri, itu nggak apa-apa. Kita tandai dengan pulpen. Ain misalkan di ayat 20 ini, atau di ayat yang ke-7 gitu ya. Terus di ayat ke-29 gitu. Nah, ini ada tanda untuk wakaf ibtida'nya begini. Jadi kalau kita wakaf di sini, berhenti di sini, maka ibtida'nya dimulai dari kata sawaun. Nah, begini juga. Ini juga ada tanda gitu ya. Kalau aku perhatikan sejauh ini, tanda wakaf dan ibtida' ini ada setelah satu baris gitu ya. Jadi kurang lebih sesuai dengan standar nafas kita orang Indonesia. Satu baris atau satu baris tengah gitu ya. Biasanya sudah ada tanda wakaf dan ibtida gitu. Nah, ini untuk tanda-tandanya, dan kita seperti yang bisa dilihat ya, ini jadi berwarna banget gitu ya. Jadi ada tanda warna hijau, merah, biru gitu ya. Kemudian merah muda atau merah terang kayak begini. Jadi ketika baca tuh kayak lebih hidup gitu ya. Jadi seger banget di pandangan. Gitu. Nah, terus kemudian ini ada fiturnya. Kayak misalkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini dikutip dari kitab Lubabun Nukul. Kemudian ada al-hadis berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik untuk ayat 8 sampai 16. Jadi untuk melengkapi pembahasan ayat 8 sampai 16 ini berkisah tentang sifat orang-orang munafik gitu ya. Nah, ini disempurnakan atau dilengkapi dengan hadis gitu. Itu ini juga asbabun nuzul sama ya. Kemudian ada al-hadis juga. Kemudian coba kita langsung lompat ke surat apa ini? Surat kemarin aku sempat baca dan cukup menarik banget saat aku baca surat Saba gitu ya. Nah, ini ada fadilah ayat misalkan. Jadi pelajaran dari kaum Saba. Nah, ini bagus banget nih. Jadi kita jadi tahu bagaimana negeri Saba itu. Jadi kaum Saba berada di Yaman, tinggal di daerah yang subur tanahnya dan pepohonnya menghasilkan buah-buahan yang manis rasanya. Dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki yang telah diberikan dan bersyukurlah kepada Allah. Ini adalah negeri yang baik,
tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk. Masya Allah ya, nggak ada nyamuk nih. Tidak ada lalat penghisap darah. Masya Allah ada lalat penghisap darah. Kita lalat nggak ngisap darah aja udah resek, gimana kalau lalat ngisap darah. Tidak ada kalajengking, tidak ada ular. Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati. Masya Allah, berkah banget nih negerinya ya. Kutunya otomatis mati gitu ya, karena harum dan bersihnya udara negeri Sabah. Masya Allah ya. Jadi kampung aku aja nih di Klaten kalah kali ini. Tetapi mereka ingkar kepada Allah dan mengkufuri nikmatnya, sehingga Allah mendatangkan banjir besar yang menenggelamkan kebun-kebun dan harta benda mereka. Nah, ini dikutip dari tafsir Jalalain. Jadi tafsirnya ini juga beraneka ragam juga gitu ya. Ini dari karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Atau ini juga ada nih Asbabun Nuzul ayat 34 gitu ya. Ini dikutip dari sama Lubabun Nukul. Ini juga ada lagi kitab tafsir Al-Munir. Nah, untuk qiraah Syu'bahnya itu dia ditandai seperti ini ya. Jadi di blok begini, kemudian cara bacanya di bagian bawahnya ini ayat 47. Nah, kalau kita bacanya in ajriya. Kalau dalam riwayat Syu'bah dibacanya ajri gitu ya. Kita bacanya lafal guyub, alamul guyub, lafal guyub dengan mendomahkan goyin. Tapi kalau dalam riwayat Syu'bah dibaca dengan mengkasrohkan goyin, jadi giyub gitu. Dan misalkan ini juga gitu. Ini ada terjemahnya. Nah, kalau ini namanya subtema gitu ya. Ada subtema di ini seperti ini gitu ya. So, apa lagi ya? Waqaf tidak sudah, qiraah Syu'bah sudah, tajwid warna sudah, terjemah sebabun nuzul, al-hadis, fadilah ayat, indeks tematik paling belakang, subtema sudah. Gitu ya. Ya pokoknya yang aku perhatikan ini, jadi kita bisa sambil belajar tafsir dari kitab-kitab tafsir, dan itu pun kitab tafsirnya yang dirujuk cukup bervariasi. Misalkan ini ada tafsir At-Tabari gitu ya. Ada intisari ayat tentang 10 pesan Musa, atau kalau dulu ada filmnya Ten Commandment gitu ya. Wah, ini banyak Lubabun Nukul ternyata untuk mengutip asbabun nuzulnya. Lubabun Nukul juga. Ini juga, ini berbeda nih ya. Kalau ini ngutip dari Asbabun Nuzul lil Wahidi. Nah, jadi gitu review dua mushaf keren menurut aku, yakni Mushaf As-Shahib dan Mushaf Al-Mujib. Masing-masing punya keunggulannya dan keistimewaannya masing-masing. Untuk harga ini 105.000, kalau yang ini 120.000. Ini ada ukuran yang besar, yakni ukuran A4. Dia agak besar ya, dan fiturnya agak lengkap. Yang besarnya itu harga 175.000. Kamu bisa dapat lebih murah kalau kamu pakai kode promo. Kata yang kedua ya, ini keren. Jadi digabung ya, kode promonya Quran keren. Gitu. Kalau kamu beli juga dapat selain potongan harga, nanti kamu dapat sampul. Jadi nanti Qurannya sudah disampul plastik begini supaya lebih awet, dan dikasih besi di ujung-ujungnya ini. Nah, kayak gini. Jadi insya Allah nggak cepat rusak gitu ya. Sekaligus juga memulaikan Al-Quran. Nah, barangkali itu kalau aku saranin, kalau kamu masih pemula, masih awal-awal, ketika menghafal Quran, lebih baik belinya mushaf yang ini aja, Mushaf As-Shahib, karena ya, ada iklan itu. Karena yang pertama, dia ada mutasyabihat. Jadi saat kita menghafal itu, kita tahu ayat ini tuh kembarnya di ayat-ayat mana aja. Kemudian ada wakaf ibtida, kemudian ada juga wakaf tamnya gitu ya. Jadi membantu saat kita jadi imam sholat. Untuk mengetahui kita tuh membaginya itu, rakaat pertama bacanya di mana, rakaat kedua bacanya di mana.
itu mendingan as-sahih ini. Kalau kamu emang pengen mendalami lebih dalam, misalkan kamu lagi pengen ngambil sanad dan jamak sekalian, riwayatnya Hafiz dan riwayat Imam Hafiz dan riwayat Imam Syu'bah, ya mendingan beli ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing punya keunggulan masing-masing. Kalau aku mungkin bakalan, ini sudah beli, kali ini mungkin bakalan beli yang besar sekali ya. Ya, barangkali itu review dari aku. Terima kasih kamu udah nonton video ini. Silahkan kamu kalau tertarik beli di dimanapun silahkan gitu. Kalau kamu nggak dapetin, kamu boleh lihat link yang ada di deskripsi. Itu nanti kamu bisa klik link itu, nanti diarahkan ke nomor WA bisnis. Nanti kamu bisa pesan Quran ini atau Quran yang ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Qurannya sudah di sampul plastik, sudah dikasih besi juga, dan pakai kode promo supaya kamu dapat harganya lebih murah. Itu dulu dari aku. Terima kasih ya kamu sudah nonton video ini. Jangan lupa nonton juga video-video aku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.